Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Baik, ngomong-ngomong ini sudah berapa lama Ibu berprofesi sebagai pengajar di PAUD Tunas Islam ini Bu? Jadi kalau yang sebagai guru saya sudah lama ya, jadi sudah sejak 2001 dulu. Tapi bukan di Tunas Islam, dulu saya pernah ngajar di tempat lain, di TK lain. Kemudian saya vakum sejenak, kemudian baru 2 tahun ini di Tunas Islam. Oh, dari tahun 2001 sudah lama sekali ya Bu. Baik, bagaimana perasaan Ibu saat ini yang menjabat sebagai salah satu pendidik anak bangsa di Indonesia ini khususnya Ibu? Ya, alhamdulillah kalau saya sih merasa karena guru itu sebagai profesi yang mulia ya. Selain kita mengajarkan ilmu karena nanti akan bermanfaat ke depan, dan jika nanti kita sudah meninggal akan mengandung pahala. Jadi saya merasa senang berkecimpung di dunia pendidikan. Wah, ini Masya Allah sekali. Baik, menurut Ibu apakah guru memiliki peran besar dalam membangun moral pada anak usia dini saat ini? Tentu berperan penting ya kalau guru itu, karena memang pendidikan di sekolah itu kan pendidikan yang kedua setelah dari keluarga. Dan kebanyakan orang tua itu justru menyerahkan pendidikan itu ke guru. Jadi untuk masalah moral itu kan, terutama untuk moral anak usia dini itu, tentu guru justru berperan sekali, karena anak-anak itu kebanyakan mencontoh itu dari guru. Biasanya kalau di sekolah, di rumah itu tidak bisa dinasihati orang tua, malah takutnya itu sama bu guru di sekolah. Untuk tantangannya itu seperti apa Bu selama menjalani profesi ini? Kalau tantangan yang terbesar saat ini tentu gadget ya, kalau kita ya. Kalau dulu itu saya sebelum gadget itu seperti sekarang ini, dulu anak itu gampang diatur, jadi sama bu guru juga sopan. Kemudian diajak diskusi, misalnya anak-anak duduk kemudian kita berdiskusi, itu gampang mendengarkan. Kalau sekarang itu susah mengajar anak-anak, itu lebih susah karena mungkin karena kebanyakan nonton HP, jadi fokusnya itu kurang banget gitu. Jadi tantangannya memang pertama itu. Dan yang kedua, mungkin kalau orang tua tidak sepemahaman dalam mendidik anak-anak, itu juga menjadi tantangan tersendiri. Kalau misalnya dari sekolah sudah aturan seperti ini, tapi di rumah beda, itu agak kurang sejalan. Jadi mungkin tantangannya itu. Oke, berarti pendidikan di sekolah sama di rumah itu harus balance gitu ya, biar tidak terlalu membebani sekolahan gitu. Iya, betul. Sebenarnya itu untuk ya anak-anak yang sudah terpengaruh di gadget itu itu siapa saja sih yang harus terlibat dalam membangun moral anak? Kalau untuk masalah seperti itu tentu semuanya terlibat ya, karena pendidikan itu kan 3 ya yang menentukan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kalau yang terutama harusnya memang orang tua, karena pendidik pertama apalagi masih usia dini itu dari rumah. Jadi memang orang tua lah yang harus mengkontrol untuk masalah gadget, karena kalau di sekolah kan memang jelas tidak boleh membawa. Tapi kan kalau di rumah, misalnya orang tua kerja kemudian anak pulang sekolah sudah membawa gadget, nah itu kan memang jadi tantangan tersendiri untuk guru. Biasanya guru hanya berpesan kalau di rumah jangan terlalu lama nonton HP-nya, biasanya memang seperti itu. Tapi kalau di rumah orang tuanya sudah memberikan HP sejak kecil, ya nanti akan nontonnya HP terus, dan segala omongan, segala tingkah laku dari kadang-kadang dari tontonan itu akan dibawa anak ke kehidupan sehari-hari. Misalnya yang harusnya anak-anak itu belum tahu istilah-istilah orang dewasa, ternyata sekarang sudah tahu, terutama dari aku. Iya betul. Baik. Untuk terkait metode yang dipelajari di PAUD itu sendiri, apakah dari pemerintah itu ada seperti pelatihan itu untuk menambah buat pengajar itu untuk mendidik anak-anak gitu? Ya, kalau dari pemerintah tentu ada ya, walaupun kita swasta, maksudnya bukan ASN, bukan pegawai negeri sipil, tapi kita tetap
mengikuti pelatihan atau biasanya ada workshop atau seminar di gereja itu ada yang mengadakan dari dinas, itu biasanya kita ikut untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kalau yang kita di bawah dinas pendidikan itu tetap mengikuti kurikulum yang berjalan. Jadi kalau kemarin kurikulum Merdeka, besok mau ganti kurikulum ya kita mengikuti, dan guru di sekolah kami tetap misalnya ada update kurikulum ya kita mengikuti. Kemudian meningkatkan wawasan sebagai guru itu diikutkan. Nanti kalau misalnya yang datang hanya beberapa orang maka akan mengimbaskan ke guru yang lain. Berarti harus untuk ikut pelatihan itu juga harus ikutin ya Bu ya. Baik. Terus kalau misalnya Bu ya pada anak-anak itu udah terjebak atau kecanduan sama gadget itu bagaimana untuk menanganinya Ibu? Yang pertama sekali mungkin awal masuk sekolah itu biasanya kita ada sosialisasi program dari sekolah ke orang tua. Jadi ada aturan-aturan yang ditetapkan di sekolah kepada orang tua, kemudian ada pesan-pesan gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu tentu guru berpesan kepada anak-anak setiap hari itu tidak lupa itu kita berpesan ya. Kalau misalnya pegang HP itu waktunya hanya setengah jam gitu, itu mesti pesan. Jadi dan kita mengkomunikasi kepada orang tua juga. Misalnya kita kan sudah tahu tanda-tandanya, kok ini anak ini dapat kata-kata seperti ini itu dari apakah dari HP atau teman-teman di kampung atau di mana, karena di sekolah nggak ada yang berkata seperti itu gitu. Kemudian kalau memang dari HP ya kita akan memanggil orang tua untuk konsultasi bagaimana nanti mengatasi karena anak kok ternyata dapatnya hal seperti itu dari HP gitu. Jadi kita nanti akan konsultasi sama orang tua, dibicarakan, kemudian akan dicari solusi bersama. Baik, menarik sekali ya untuk tema yang ini ternyata peran guru itu sangat besar dalam mendidik anak-anak. Begitu. Mungkin cukup ini saja Ibu, terima kasih atas waktunya Bu. Sama-sama. Jadi pemirsa, seperti yang sudah dijelaskan oleh narasumber kita bahwa pentingnya pendidikan moral terhadap anak usia dini itu harus dilakukan tidak hanya di lingkungan sekolah saja, namun harus dilakukan di lingkungan keluarga juga. Baik, sekian bincang-bincang pada malam hari ini. Semoga dapat